melakukan pengimbasan hasil pembelajaran di pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Apakah Bapak bisa mengizinkan? Silakan. Mau kapan dilaksanakan? Insya Allah hari ini pada duhur setelah selesai melaksanakan pembelajaran di kelas masing-masing. Silakan. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita yang punya tangan ya. Kita yang punya tangan. Jadi sebenarnya dibuka atau tidaknya bagaimana kita mengendalikan tangan kita apakah mau dibukakan atau tidak. Tapi karena kemungkinan ancaman itu sangat menyakitkan, ancaman itu sangat menakutkan, maka kepalan tangan kita otomatis dibuka. Ibu Santi juga karena memang diberi sesuatu, maka Ibu Santi mampu membuka. Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita bisa membuka atau menutup kepala tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar itu apa. Kebutuhan dasar. Bu Santi berarti ada kebutuhan dasar ingin diberi. Jadi ketika diberi maka membuka tangan. Beris karena ketakutan ada rasa takut. Gadul juga memiliki rasa takut. Jadi kebutuhan dasarnya adalah kenyamanan. Karena kurang nyaman jadi dibuka. Nah ini perubahan paradigma belajar. Jadi kontrol diri itu ada pada diri kita sendiri. Nah ini ilusinya. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi kontrol yang tadi ya. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi itu adalah bagaimana kita mengontrol murid. Kumaha orang gitu nya, karena yang mengendalikan adalah kita gurunya sendiri. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Tadi seperti diancam dengan korek api, diancam dengan tusukan pensil. Kemudian juga bisa memberikan pengaruh imbalan.
Terus yang kedua, pembelajaran yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan tindakannya. Nah, ini perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jika nama pernah dilakukan sama kita, cuman kita tidak tahu apa namanya. Jadi kalau restitusi itu pilihan. Jadi si anak diberikan pilihan bagaimana memperbaiki kesalahannya. Kemudian yang kedua, menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Kalau hukuman dampaknya adalah negatif. Banyak murid yang membenci terhadap peraturan. Bahkan di zaman sekarang, kalau zaman dulu kita dimarahi guru, bahkan malunya tidak membenci. Tapi kalau sekarang anak-anak banyak yang membenci gurunya gara-gara itu. Konsekuensi netral dan restitusi itu dampaknya positif. Nah, ini keyakinan kelas. Mungkin dari Bapak Ibu guru hebat yang sudah mengikuti pengibasan sekolah penggerak sudah tahu bagaimana membuat keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Jawabannya adalah keyakinannya untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinannya yaitu untuk nilai kebajikannya, kesehatan, dan keselamatan. Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi yang diyakinkannya itu adalah nilai kebajikan yang ada pada keyakinan kelas tersebut. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya sesuai peraturan kelas, peraturan. Pernah teringat bahwa ada psikolog yang mengatakan kalau ke anak jangan bilang ulah lompatan, jangan berlarian, tapi jalan saja, jangan ulah nyebat tekening gitu ya. Hati-hati. Nah, hati-hati. Maka keyakinan kelasnya tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan. Kan dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan keyakinan kelasnya. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, menggunakan masker, kesehatan, keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan untuk aman. Nah, caranya bagaimana? Sepertinya sudah ya, Bapak Ibu hebat sudah membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing pada tahun ajaran baru. Peraturan kelas kan sedang Bacaan beres. Bacaan beres ada yang tapi sedang dibuat dari awal, tapi belum tuntas. Jadi langkah yang pertama katanya sebaiknya mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat mengenai peraturan yang perlu disepakati. Jadi anak-anak ikut berpendapat keyakinan yang akan dibuat teks. Yang kedua, mencatat semua masukan murid di papan tulis atau kertas besar. Kemudian susun keyakinan kelas dengan mengganti kalimat negatif, diganti tadi yang dilarangnya. Tidak boleh makan di kelas, Bu. Nah, digentos kemudian tidak boleh makan. Jadi makan pada waktu istirahat gitu misalnya. Kalau misalkan ada anak yang tidak boleh ribut, Bu, ketika belajar, nah, berarti saling menghargai misalnya, atau memperhatikan guru ketika menjelaskan, dan biasa digentos. Susun keyakinan kelas dengan mengganti kalimat negatif, tinjau kembali hasil curah pendapat, ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan. Beberapa peraturan disatukan ke dalam keyakinan. Pilih ayat kami, diujikan dengan keyakinan. Misalnya tidak boleh ribut di kelas, terus tidak boleh tahu di kelas kan sama. Berarti saling menghormati, tak masukkan ke satu keyakinan, saling menghormati, saling menghargai. Semua warga kelas meninjau ulang, menyetujui dan menandatangani. Sadayana meninjau ulang, dibacakan lagi, disepakati lagi, ditandatangani oleh bersama. Diletakkan disimpan di tempat yang mudah terlihat, dipajangnya di kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi manusia itu memiliki kebutuhan dasar, yaitu penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Kalau dibaca sadayana istilah.
Nah, ada satu kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi tersebut, Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kira-kira bagaimana rumah? Kalau Ibu Ambar, Bapak Ibu guru sebagai Ibu Ambar. Memberi nasihat Ke Doni. tidak membawa makanan. Jadi Doni kena nyarak mohon yang memang terkait nyuhun tidak jangan. Terus ada lagi yang Sebenarnya jadi jangan membawa makanan. Boleh bawa makanan. jangan membawa makanan orang lain. Tidak boleh membawa makanan ke teman yang lainnya. Terus ada lagi pemimpin boleh rumah. Jadi kalau mau minta Oh, ada nasi hati. Oh, baik-baik izin dulu. dikasih kalau mau. Ditanya ya. Nah, jadi kenapa Doni bisa seperti itu? Kebutuhan apa yang diinginkan oleh Doni? Pasti kebutuhan bertahan hidup, lokal, ya. Kebutuhan kasih sayang yang diterima, terus kebutuhan kekuasaan. Jadi adina teh hayang pang hebat nawe. Terus bosan, kebebasan, terus kesenangan ada. Sebaiknya kalian kebetulan gitunya dicanda bisa saja kebutuhan itu muncul dalam benak Doni. Kaitan kasus tadi kaitannya dengan 5 posisi kontrol ini. Nah, 5 posisi kontrol ini penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira yang pernah dilakukan oleh Bapak Ibu guru hebat yang mana? Kalau saya sebagai penghukum, saya juga pernah menjadi seorang pembuat orang bersalah, menjadi teman juga, menjadi pemantau jarang sih, manajer jarang. Jadi kebanyakan sebagai teman. Makanya anak-anak banyak yang mengunjak kelas 1 ngomong. Nanti ibu bantu sebentar ya. Jadi anak-anaknya anak kelas 1 teh kalian ya ibu itu aja nyeret. Jadi itu teh berperilaku sebagai teman. Seolah kita temannya. Jadi si anak kan mengunjak kita gitu. Terus kalau kita nggak ada, pasti sama guru yang lain gak nyaman. Karena teman dia adalah kita, gurunya. Tuh kadang gitu, membuat orang masalah. Pernah, sering dramanya. Oh, ibu teh capek aku. Nah, ini pernah pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu, membuat rasa bersalah. Si ibu teh kecewa Pak Abi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Salah gue. Jadi yang hukum. Ayolah lakukan demi ibu, demi bapak, sok demi ibu, para teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, manajer? Kamu selalu yang paling terakhir, itu juga sebagai penghukumnya. Jadi katanya dari 5 posisi kontrol ini, penghukum itu identitasnya gagal, pembuat orang bersalah gagal, teman itu berhasil atau sukses, pemantau sukses, identitas manajer juga berhasil dan sukses. Jadi kalau penghukum dan membuat orang merasa bersalah sangat tidak dianjurkan untuk kita sebagai guru. Nah,
guru saja. Tapi kalau kesepakatan kelas ya dibikinnya bersama-sama. Sekarang ada lagi namanya keyakinan kelas. Artinya apa yang sudah kita sepakati harus kita yakini agar terasa manfaatnya, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Salah satu contoh peraturan kelas itu apa saja, Bu? Tepat waktu hadir di kelas atau sekolah. Terus misalkan yang mau melaksanakan piket kerja atau regu piket harus datang lebih awal. Terus kalau sedang belajar tidak boleh apa? Tidak boleh ngobrol. Terus kalau sebelum belajar kemana tadi? Berdoa. Sesudah belajar berdoa juga. Biasanya kalau untuk memeriksa kerapihan kebersihan harus bagaimana dulu di depan kelas? Berbaris. Terus sudah berbaris diperiksa apa? Buku kebersihan mulai dari telinga sampai ujung kaki. Kalau laki-laki kelihatan telinganya, kalau perempuan ibu percaya pasti bersihnya harus bersih. Terus apa lagi tata tertib di kelas? Tadi kalau belajar tidak boleh ngobrol atau ribut. Apa lagi? Kalau mau keluar harus permisi atau meminta izin. Terus kalau sedang belajar boleh tidak? Tidak boleh apa? Tidak boleh makan sambil belajar. Artinya bahwa ada waktu kita untuk
Yang sudah boleh dipimpin. Satu, mengucapkan salam ketika bertemu guru. Sepakat? Sepakat. Yakin dijadikan peraturan kelas? Yakin. Yakin, oke. Sekarang tidak boleh makan sambil belajar. Sepakat? Sepakat. Yakin? Yakin. Oke, sekarang yang kedua, mengerjakan tiket kelas. Sepakat? Sepakat. Yakin? Yakin. Semuanya harus serempak kalau sepakat. Yang ketiga, membaca doa sebelum belajar. Sepakat? Sepakat. Yakin? Yakin. Oke, sekarang tidak boleh memakai sandal ke sekolah. Sepakat? Sepakat. Yakin? Yakin. Oke, kita lanjutkan. Tidak boleh membawa makanan saat pelajaran. Sepakat? Sepakat. Yakin? Yakin. Lanjut lagi. Mengerjakan tiket kelas tadi sudah ya, sama. Terus mendengarkan ibu sedang menjelaskan. Sepakat? Sepakat. Yakin? Yakin. Oke, sekarang memakai seragam lengkap. Sepakat? Sepakat. Yakin? Yakin. Lanjut. Membuka topi saat masuk kelas. Sepakat? Sepakat. Yakin? Yakin. Buka topinya kalau di kelas. Karena ini sudah masuk ke kesepakatan atau keyakinan kelas. Lanjutkan. Wajib menjaga kebersihan. Sepakat? Sepakat. Yakin? Yakin. Jangan ada yang buang sampah sembarangan, segera buang sampahnya. Jangan menunggu siapa yang membuang, oke? Oke. Ayo sampah dari dia nggak boleh. Sampah ke sana. Kategori kuapira. Kuapira udah diangkat, udah dibuang. Bagus. Harus yakin, karena semuanya harus menjaga kebersihan. Anu di sana kudu tanggung jawab. Buang sampah kemana? Buang sampah. Lanjutkan. Terus apa ya tadi? Memakai seragam lengkap sudah. Mendengarkan ibu sedang menjelaskan. Memakai seragam sudah. Memakai topi. Wajib menjaga kebersihan sudah. Datang tepat waktu. Sepakat? Sepakat. Yakin? Yakin. Berarti tidak akan ada yang kesiangan. Jam berapa harus ada di kelas? Jam 7 lebih 15 menit. Kemudian tidak boleh memakai sepatu ke dalam kelas. Sepakat? Sepakat. Yakin? Yakin. Itu apa? Untuk menjaga kebersihan kelas. Lanjut. Ke sekolah tepat waktu tadi sudah sama. Tidak boleh buang sampah. Mengerjakan tiket kelas. Nanti. Lanjut, jajaran Rudi, barisan Rudi.
Terus barisan Dewi. Sok dari barisan Dewi. Sekarang dari barisan Anas. Dari barisan Anas dulu. Harusnya dari barisan Aulia dulu. Ada yang mau bacakan? Kalian nanti ayo. Cung yang mau bacakan di depan kelas. Silahkan di depan. Sebelum coba bacakan. Kayak di kelas yang pertama. Ya. Datang tepat waktu. Semangat? Yakin? Yakin. Ayo guys, hashtag. Apalagi Septian? Boleh ke sekolah dengan cepat waktu. Sepakat? Sepakat. Alasannya memang sudah sama. Ini sudah. Nah ini. Harus memakai sepatu saat pergi ke sekolah. Sepakat? Sepakat. Yakin? Yakin. Lanjut. Mengerjakan PR dengan mandiri. Sepakat? Sepakat. Yakin? Yakin. Harus dilaksanakan mengerjakan PR. Menjaga kebersihan kelas. Sepakat? Sepakat. Yakin? Yakin. Lanjut. Berbicara dengan sopan. Sepakat? Sepakat. Yakin? Yakin. Lanjut. Memakai seragam lengkap. Sepakat? Sepakat. Yakin? Mengikuti upacara setiap hari Senin. Sepakat? Sudah tepuk tangan buat Septian. Silakan Bapak refleksi dari Bapak dari sesi ini. Untuk pertanyaan yang pertama, Silakan Bapak refleksi dari Bapak dari sesi ini. untuk pertanyaan yang pertama yang saya dapatkan dari hasil refleksi dari awal sampai akhir, saya sebagai pimpinan mungkin bisa menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi ini terhadap permasalahan guru yang ada di SD Tugas Sigarat. Kemudian yang selanjutnya, perasaan terhadap langkah-langkah ini mudah-mudahan ada kemajuan khususnya untuk guru-guru SD Sugartu 3 setelah mengikuti refleksi ini. Terima kasih. Di sesi ini saya bisa membedakan dan paham tentang peraturan kelas sehingga keyakinan kelas ternyata selama ini saya gunakan adalah posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Untuk kedepannya saya akan memperbaiki sehingga apa yang saya cita-citakan menciptakan siswa-siswi yang soleh-solehah dapat tercapai. Dan perasaan saya sangat berbahagia dan berterima kasih kepada Ibu Maya rekan kita karena ilmu-ilmunya yang telah disampaikan sehingga saya menjadi lebih tahu dan lebih paham. Terima kasih. Dari sesi ini saya bisa memahami teori-teori disiplin positif. Mudah-mudahan dapat saya terapkan di kelas. Dan untuk pertanyaan yang kedua, saya bersyukur bisa sharing dengan Ibu Maya. Terima kasih.